Jadi bener-bener kayak pertamanya dia marah-marah, abis itu dia bener-bener kayak ini salah kayak gitu. Ya udahlah, kamu tahun depan aja wisudanya kayak gitu kan. Halo guys, selamat datang di Sakosa Sabtu Berbacot Rasa, tempat dimana kalian bisa sharing pengalaman unik seputar life story kalian, kejombloan kalian, bacotan kalian, dan dunia seputar pariwisata. Tentunya bersama gua, Kokoli dan Kokolau. Dan kita juga akan menemani kalian, khususnya para jombloers, di malam minggu kalian yang sepi. Jadi, bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung kita mulai. Halo guys, hari ini kita akan nge-record Sakosa ditemani oleh Jadi Kentang. Apa tuh Jadi Kentang? Akhirnya ada yang mau sponsorin kita. Wow, Siapa dan yang- kita dikirimin berapa produk nih? 4 produk. langsung. Terima kasih untuk Jadi Kentang. Terima kasih kepercayaannya. Jadi bisa dijelasin nih, Jadi Kentang ini bahan-bahannya tuh dibuat dari bahan-bahan berkualitas katanya ya. Iya, jadi Tolong jadi kentang ini biasanya produknya itu kan kentang. Nah, biasanya kita tahu kalau produk kentang itu biasanya itu frozen yang langsung tinggal digoreng. Nah, tapi kalau jadi kentang ini produknya itu fresh. Jadi makanya dia tuh open PO ketika kita mau order, langsung diproses dari kentang yang utuh itu di slice fit. Jadi kayak jadi fresh atau enggak jadi sprinkle. Wow. Makanya kita ada dikirimin juga ini juga produknya fresh Bisa sama ditunjukin nih? saus. Ini harganya 29.000. Nah, dan ini produk utamanya mereka yaitu Twister fries dengan saus juga French fries. Ini harganya sekitar 34.000. Bagi kalian juga yang mau request untuk Twisternya aja juga bisa. Kentang Twisternya di harga 18.000 dan untuk freshnya di harga berapa, Fit? 18.500. Dan hebatnya lagi jadi kentang ini, biarpun domisilinya di Tabanan, dia juga gratis ongkir untuk di daerah Denpasar dan daerah Kuta. Wow, rasanya jadi kalau kita mau makan tuh lebih enak ya kalau kita apalagi dengan gratis ongkir gitu Nah, loh. iya gratis ongkir. Gila. Dan macam-macamnya juga ada. Tetap rasanya, ini penasaran nih, Vin. Pasti enak banget cuy. Iya, dan juga mereka juga menggunakan bahan-bahan yang premium termasuk keju mozzarella-nya dan juga saus-sausnya. Terus kalau untuk sosisnya sosisnya digoreng atau dibakar sebenarnya? Nah, sosisnya ini di bake, Vin. Jadi sosis yang panjang itu, yang premium itu, dia di bake dulu, dipanggang, habis dipanggang baru di slice satu-satu, ditaruh di atas fries-nya, baru keju Mozzarella-nya ditaburin Iya, ya. menyeliputi kentangnya itu. Gokil banget pasti. Makanya kalau lu produknya. cium ada bau bakar-bakar bakar gitu. Iya, Karena iya, terakhir finishingnya tuh di burn gitu. Wow, gokil banget cuy. Jadi bagi kalian yang mau menikmati kentang plus sosis atau mau menikmati kentang yang dilililit, langsung saja ke Jadi Kentang. Jadi kentang fresh for all. Harganya murah dan gratis ongkir. Cus. Halo semua. Hai. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia seorang cewek tentunya, cantik, pintar, simple. Cocok lah. Cocok lah. Nah, pokoknya Hanya apa? Shirley. Iya. Ya, perkenalkan hari ini ada Shelly. Bisa say hi dulu ke semua. Hai semua. Jadi bisa perkenalkan dirimu Shelly. Siapa itu Shelly? Siapa itu Zari? Dan lagi kerjanya apa? Kesibukannya apa akhir-akhir ini? Oke, halo, perkenalkan namaku Sally Unike. Kesibukan ya? Kesibukan ya, karena kantorku sudah new normal ya, jadi kayak masih kerja seperti biasa sih. Kayak gitu. Oh, super sekali. Sedangkan saya masih belum, Bapak. Artinya pekerjaannya tidak di dunia pariwisata. Iya, betul. Berarti kerja di bidang apa nih, Iya, Shir? kerja di bidang apa tuh? Ya, saat ini sih aku kerja di bidang properti sih. Jadi kayak ya jual sewa properti dan semacamnya kayak gitu. Oke, jadi propertinya ini dia lebih ke arah menjual ke perusahaan atau ada orang pribadi yang beli? Lebih ke arah orang pribadi sih. Misalnya kalau kalian mungkin kalau saya mau beli rumah atau nyewa rumah atau apapun kayak gitu ya. Jadi kalian bisa kontak juga kayak gitu. Mungkin bisa kontak siapa YouTube-nya? Lauli. Oke, Lauli. Yang mau beli rumah, komen di bawah. Iya. Nanti gua kenalin sama Shirley, dapat potongan. Oke. Oke. Terus, gimana properti akhir-akhir ini? Properti akhir-akhir ya oke sih.
Jadi kayak kalau misalnya di properti itu kita kayak nggak menurun juga sih. Jadi kayak mungkin dibilang stagnasi ya. Kalau misalnya dibilang stagnasi iya mungkin. Cuma kalau dibilang menurun sih enggak. Tapi yang aku lihat akhir-akhir ini di kantorku khususnya itu bener-bener kayak banyak juga sih kayak pendapatannya kayak gitu. Ada yang jual, ada yang sewa kayak gitu. Berarti nggak terpengaruh cuy. Nggak kayak kita cuy. Ya karena tanpa ada corona dan ada corona, ya gedungnya tetap ada ya. Iya. Cuma Jadi harga properti itu akan long last lah. Ya, amin. di properti tonton channel Promosi lagi. Ya, hidup kita harus selalu promosi. Seperti ini, hidup kita juga dipromosi oleh Jadi Kentang. Oke, wah. Hari ini promosi ya. Hari ini kita kedatangan sebuah produk makanan kentang dari Jadi Kentang. Jadi bagi kalian yang mau beli kentang, ya sekedar untuk icip-icip jadi jajan di sore hari atau seperti kayak sekarang ini ngobrol-ngobrol podcast, beli Jadi Kentang. Benar banget. Mari cos dimakan dulu. Langsung aja kita coba cuy. Coba. Gila, ini kentang ini Fresh ini. ada toppingnya tuh keju mozzarella cuy. Wah, enak banget sih. Yang premium gitu bumbunya. Barang-barangnya premium. Kita lanjut lagi ke untuk kuliah untuk kerja di properti itu. Kuliahnya harus jurusan apa sih? Ya kalau aku pribadi ya, karena aku di office-nya sih. Jadi aku bukan marketing yang harus keluar kayak gitu kan. Jadi aku standby-nya di kantor dan menurut aku pribadi aku ngambil jurusan manajemen perkantoran kayak gitu. Jadi kalau di manajemen perkantoran itu dia belajar apa aja sebenarnya? Jadi sharing nih bagi orang yang mau kuliah nanti kan setelah masa corona ini, siapa tahu mau kuliah Atau mau kerja manajemen kantoran. perkantoran kan bisa dikasih tahu. Ya, jadi sebenarnya manajemen perkantoran tuh simpel sih. Mungkin ya bagiannya kayak kamu mendata file-file yang ada di kantor kayak gitu kan, kamu memfilling berkas-berkas yang ada. Setelah itu mungkin berkas-berkas yang mungkin sudah nggak dipakai lagi 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, yaitu kamu bakal musnahkan kayak gitu. Dan mungkin cara mengaplikasikannya di kantor tuh beda-beda gitu kan, tergantung job desk yang ada juga kayak gitu. Ya sebenarnya simple sih, kamu standby di kantor. Dan kebetulan kalau misalnya di kantorku itu lebih ke arah service juga kayak gitu. Jadi yang kita service itu adalah marketing yang ada di agent tersebut, property agent tersebut kayak gitu. Paham. Coba. Jadi kesimpulannya gimana? Manajemen office adalah intinya nggak masalah. Mau kerja kantoran, jadi di kantoran itu membantu kita untuk administrasi gimana caranya mengelola sebuah perusahaan. Jadi lebih dipertajam lagi. Terus berarti kenapa sih kamu kuliah di jurusan perkantoran dari sekian banyak jurusan? Nah ini. Oke. Nah dulu itu awalnya itu benar-benar kayak ikut-ikutan sih. Kayak aku mungkin contohin cici sepupuku ya, karena cici sepupuku ini beda 1 tahun kayak gitu kan sama aku. Dia lebih besar 1 tahun. Jadi aku berpikiran kayaknya enak ya satu kuliah sama ciciku kayak gitu kan. Habis itu jurusannya sama. Habis itu kayaknya enak lah kalau misalnya ngerjain tugas, ngerjain sesuatu itu kayak gampang lah kayak gitu kan. Karena ada backupan, kayak backingan kayak gitu kan. Karena cici sepupuku ini juga termasuk pintar juga kayak gitu kan. Jadi ya anak zaman dulu tuh kan di usia-usianya mereka pasti berpikiran kayak instan lah. Kayak pingin cepet kayak gitu kan. Jadi kayak nggak mau ngelewatin prosesnya, tapi pingin cepet jadi kayak gitu kan. Nah singkat cerita itu aku ya udah memutuskan untuk ngikutin ciciku kayak gitu kan. Ikutin ciciku dan pada akhirnya ya udah deh kuliah manajemen aja kayak gitu. Di kuliah yang sama juga kayak gitu kan. Dan pada akhirnya singkat cerita setelah 2 tahun kuliah berjalan itu kan kayak menentukan jurusan toh. Nah, jadi kalau misalnya di kampusku itu ada jurusannya tuh banyak banget gitu kan. Manajemen tapi dibagi juga. Ada manajemen keuangan, perkantoran, pemasaran, sumber daya manusia dan sebagainya macamnya kayak gitu kan. Nah, karena ciciku ini memutuskan untuk memilih manajemen pemasaran dan
kayak aku nggak bisa nih ikut-ikutan terus kayak gitu kan. Karena kalau misalnya aku terus-terusan ikut-ikutan sama ceceku, ya aku nggak bakal jadi mandiri kayak gitu kan. Dan aku juga nggak bakal bisa ngelakuin hal yang lebih kayak gitu kan. Karena tergantung terus kayak gitu kan. Dan pada satu titik kayak nggak bisa nih kayak gitu kan. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak satu jurusan dengan ceceku. Gitu. Luar biasa sekali. Terus? Ya udah akhirnya setelah dilalui ya gitu kan. Aduh, kayaknya susah juga ya gitu kan. Karena for your information, karena kuliahku ini adalah kuliah eksekutif kayak gitu kan. Kalau kuliah eksekutif itu adalah usia waktunya itu tidak terbatas kayak gitu. Dan kamu akan satu kelas dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak setara dengan mungkin usianya kita kayak gitu kan. Dan pada akhirnya jujur di sana tuh paling cuma aku deket sama satu orang lah gitu, dan itu pun umurnya 1 tahun 2 tahun di atasku kayak gitu. Nah singkat cerita tuh kayak kayaknya mau nggak mau aku harus bergaul juga sama orang kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau aku juga harus belajar kayak gitu dari orang tersebut kayak gitu kan. Nah pada akhirnya itu susah banget sih, karena kamu nggak ada backingan, kamu tuh kayak kuliah juga males-malesan gitu. Dan please kalian jangan ikut-ikutan ya guys, karena itu salah banget kalau misalnya kita kuliah dari awalnya itu ikut-ikutan, habis itu nggak tahu passion kita mau kemana gitu kan. Dan di tengah jalan tuh pasti kita bakal bingung kayak gitu, kita mau kemana sih ini ujungnya kayak gitu kan. Dan ya itu akhirnya setelah dilalui sebenarnya susah juga sih, tapi setidaknya kalau ada teman 1-2 orang lah yang bisa support, akhirnya ya jalan juga kayak gitu. 1-2 orang. Jadi gini jadi biar orang-orang tahu juga, eksekutif tuh dia lebih ke ekstensi ya. Ya betul. Kan bahasa sesuai bahasa universitasnya lah. Ada ekstensi, ada yang kuliah malam. Yang penting jangan pulang malam aja cuy. Waduh, Itu dia malam. travel eksekutif. Beda. Iya. Gitu cuy. Tapi kalau kamu ngambil eksekutif biasanya nanti sambil kerja dong. Iya betul. Jadi kalau misalnya aku memang memutuskan untuk eksekutif, jadi dari pagi sampai sore itu aku kerja, terus malamnya ya udah kuliah kayak gitu. Mungkin dari start jadi jam 6 sampai jam 9 lah. Ya nggak lama juga sih kuliahnya kayak gitu, karena mungkin memang dikhususkan untuk orang-orang yang pekerja juga kayak gitu. Tapi capek gak sih kuliah malam? Capek banget sih kayak gitu. Apalagi ya di satu sisi yang benar-benar aku ngerasain itu nggak punya temen. Abis itu kayak pelajaran juga nggak paham kayak gitu kan. Jadi ya benar-benar kayak bikin males kuliah kayak juga males sih. banget gitu Betul. kuliah. Ya tapi mau nggak mau ya harus dilalui juga kayak gitu. Jadi dengar. Iya. Lu. Untuk melaluinya penuh perjuangan nggak sampai akhirnya lulus? Iya. Wah, kayak ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu juga ya. Maksudnya aku kan juga telat kuliah nih ya. Telat wisudanya gitu kan. Telat ikutin sidang juga gitu kan. Nah, mungkin lebih ke arah kayaknya kerja doang enak nih kayak gitu kan. Tapi mau nggak mau ya juga gelar itu juga penting kayak gitu kan. Nah, akhirnya setelah dilalui itu kuliah juga nggak terlalu gimana, temen juga nggak ada gitu kan. Dan pada akhirnya ya udah gitu kan, skripsi ketunda gitu kan. Dan pada akhirnya aku juga daftar itu telat banget gitu kan, sampai dosenku tuh marah-marah kayak gitu kan, marah-marah bener-bener kayak ya udahlah kamu tahun depan aja wisudanya kayak gitu kan. Nah sebenarnya tuh kayak nggak memikirkan kayak wisuda tahun depan, sebenarnya ya udahlah kayak gitu kan, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Tapi yang menggelitik di hati itu kayak bener-bener nanti kalau misalnya orang tua aku gimana ya gitu kan. Aku nggak bisa bahagiain orang tua, yang ada malah ngecewain orang tua kayak gitu kan. Jadi satu titik itu kayak mama gimana nih kayak gitu kan. Itu tapi mamaku juga nggak terlalu banyak ngomong sih, jadi kayak bener-bener mungkin mamaku juga ngerti gitu ya, kayak mungkin hatinya juga lagi gak enak gitu kan. Jadi kalau misalnya dikasih tahu sekarang juga bakal mental kayak gitu kan. Dan pada akhirnya yaudah mah pokoknya aku mau berhenti aja kayak gitu, aku nggak mau ngelanjutin skripsiku kayak gitu kan. Tapi di satu sisi kayak setelah berlangsung beberapa lama kayak gitu kan, akhirnya tuh kayak aku berdoa kayak gitu. Ketika berdoa aku tuh dapet kayak disuruh kayak ya lanjutin kayak gitu kan, mau nggak mau kamu lanjutin, karena itu udah bener-bener setengah perjalanan sih, bahkan Hampir. itu sudah mau finish kayak gitu kan, tinggal selangkah lagi ya kamu selesai kayak gitu kan. Dan pada akhirnya
orang-orang di sekeliling juga sempat tanya kayak gitu kan, kapan wisuda gitu kan, sudah selesai lo skripsimu, dan itu kayak beban banget kayak gitu kan. Pasti orang-orang yang ngalamin juga pasti ngerasa kayak aduh ditanyain gak enak ya kapan wisudanya kayak gitu kan. Dan pada akhirnya ya udah deh, mau nggak mau aku juga harus ngelanjutin kuliahku ini kayak gitu kan, ngelanjutin skripsi ini. Dan pada akhirnya aku juga belajar mengampuni dosenku gitu kan, karena pas bimbingan itu benar-benar ngerasa kayak aduh dimaki-maki, dimarahin ya. Memang sih itu salah satu yang buat kita ini untuk maju ke depan kayak gitu kan. Dan singkat cerita aku chat dosenku, akhirnya dia bilang oke, bimbingan. Itu udah pergumulan banget gitu kan, kayak bener-bener aduh nanti kalau misalnya ketemu dosen diapain ya, nanti kira-kira dia mau ngomong apa ya, mau marahin apa lagi kayak gitu kan. Pasti kan selalu pikir-pikiran yang negatif tuh ada di otak kita kayak gitu ya. Tapi di kejadian itu benar-benar kayak dosen itu 180 derajat itu berubah banget. Itu benar-benar kayak aduh ini benar dosen kok nggak sih gitu kan. Dan itu dia benar-benar membimbing kayak detail banget, ini ya yang harus direvisi dan semacamnya. Dan sampai singkat cerita selesai bimbingan, malah dosenku yang minta maaf kayak gitu kan, sorry ya kalau misalnya bapak mungkin sempet galak juga bimbing kamu dan semacamnya kayak gitu kan, tapi ayo kita sama-sama selesai skripsi bareng kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya sampai di titik ini pun ya aku pelajari ya, mungkin dosen pembimbing itu galak kayak gitu kan, mungkin nyuruh kita revisi, nyuruh kita ngapain lah sesukanya dia gitu kan. Tapi di balik itu semua kita tuh belajar gitu, belajar gimana caranya kita itu ngelola emosi kita. Abis itu benar-benar belajar kayak oh iya dia ngelakuin ini untuk kebaikan kita juga kok kayak gitu. Oh, dosen pembimbingnya bapak, ibu? Bapak. Jika Anda menonton dan Anda merasa jika Anda dibicarakan, kami terbuka untuk mengundang Bapak menjadi tamu kita. Karena melihat dari perspektif Bapak. Boleh. Jadi Bapak boleh silakan untuk klarifikasi di sini. Kita menyediakan tempat. Kita menyediakan ruang Bapak di sini, oke? Ya, dan tentunya juga dengan makanan. Hari ini dengan jadi kentang. Ya tapi sih thank you juga sih buat dosenku itu kayak luar biasa sih. Tapi boleh tahu nggak dosennya tuh makinya kayak gimana sih? Waduh. Aduh. Ya mungkin kan untuk dosen-dosen di sana biar kalau membimbing murid itu tidak hanya dengan kata kasar aja. Ya. Jadi itu kayak bener-bener ya. Lu dosen deh, aku murid. Ya. Oke ya. Misalnya nih aku dosennya kayak gitu ya. Terus ini kamu kayak gitu. Ini aku misalnya gitu kan. Terus terus kamu buat skripsi gitu kan. Tunjukin skripsimu mana. Oke ya. Kamu lihat nih. Habis itu dia ngomong kayak gitu kan. Habis itu ini kok bisa kayak gini? Dapat dari mana kayak gitu kan. Terus si Sherly ini jawab kayak gitu kan. Saya jawab katanya. Pak, saya dapat dari jurnalnya Bapak. Pak, saya dapat dari jurnalnya Bapak. Oh, dari jurnal saya ya? Ya udah, bener kok. Jadi dia tuh nggak jadi nyalain aku. Kan itu bener-bener dari jurnalnya dia kayak gitu. Jadi bener-bener kayak pertamanya dia marah-marah, abis itu dia bener-bener kayak ini salah kayak gitu. Tapi aku ketika aku ngomong ini jurnal dari Bapak gitu kan. Oh yaudah, ini bener kok kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kamu pas dibimbing itu, kamu dimaki-maki kayak gitu. Kayak kamu tuh ditunjuk-tunjuk lah gini lah kayak gitu. Ya udah kamu wisudanya tahun depan aja kayak gitu. Ya itu tapi ada sisi positifnya yang kita petik ya kayak gitu, nggak cuma negatifnya aja. Kok gue merasa bapaknya nonton ya? Enggak. Ngomong-ngomong tuh mikir. Untung dia bilang jurnal bapaknya, untung nggak dibilang jurnal Lisa. Gitu kan? Jurnal siapa? Jurnal Lisa kan konten sebelah. Iya benar. Terus emang yang buat kamu direvisi berulang-ulang itu kamu emang bikin skripsi tentang apa sih? Judulnya itu. Justru itu saya mau tanyain lagi. Lupa judulnya apa. Ya intinya pasti tentang kantorku juga sih. Apa? Tentang manajemen perkantoran juga. Apa yang kamu nilai dari kantormu dan semuanya macamnya. Terus untuk dari sisi Sherly sebagai seorang wanita dan dari sisi Sherly, menurutmu kesuksesan dan gelar itu seberapa penting sih? Kan tadi kamu bilang kalau gelar itu penting juga. Menurutmu tuh sebagai seorang wanita dan sebagai seorang Sherly yang mungkin nanti akan jadi istri lah, emang gelar itu seberapa penting? Oke, menurutku pribadi ya, karena tapi kan setiap orang kan punya definisinya beda-beda kayak gitu ya. Menurutku sih
gelar itu penting banget. Karena sampai gini loh. Grogi apa? Bapak nonton. Supaya nggak grogi, jadi kentang Kentang. dulu. Di-endorse. Harus. Ini BTW terima kasih loh buat khususnya Bapak Denny dan jadi kontang ini jauh-jauh dari Tabanan. Waduh. Dengan langsung ingredientnya fresh tanpa di frozen, langsung dipotong, di fresh dengan bumbu yang premium. Udah hilang groginya kan? Udah. Mana jadi Di kentang. Fresh for all. Ya, lanjut. Jadi menurutku pribadi itu gelar tuh penting kayak gitu kan. Karena kalau menurut aku ketika nanti aku ini sudah berkeluarga, itu aku juga pasti harus kerja kayak gitu. Aku tidak bisa menuntut suamiku untuk bekerja aja kayak gitu kan. Tapi mau nggak mau, aku juga harus turun tangan kayak gitu untuk bekerja kayak gitu kan. Tapi balik lagi ya, ini kesepakatan antara kedua belah pihak juga kayak gitu kan. Nah, gelar itu penting karena untuk ketika nanti kamu kerja itu juga pasti bakal dilihat juga kayak gitu kan. Karena sebagian besar ya, kalau yang aku lihat juga sekarang SMA ini kayaknya sekarang sudah mulai nggak di gini juga ya. Kalau misalnya ketika kita lamar kerja pasti ada minimalnya S1 kayak gitu kan. Nah, dan itu benar-benar kayak penting banget sih ketika nanti kamu mencari pekerjaan yang lebih baik juga kayak gitu kan. Karena yang aku lihat juga di sebagian besar perusahaan ketika dia itu melamar merekrut orang kayak gitu kan, pasti dilihat juga minimal pendidikannya itu apa sih kayak gitu kan. Nah, tapi di satu sisi ketika nanti suatu saat nanti aku berumah tangga, kamu juga harus tahu fungsi seorang ibu dan fungsi seorang istri itu apa kayak gitu. Jadi ketika kamu mungkin kamu berkarir kayak gitu ya, kamu bekerja, tapi kamu juga tidak boleh melupakan apa sih peran kamu sebagai ibu, apa sih peran kamu sebagai istri ya gitu ya. Mungkin mempersiapkan suamimu, mempersiapkan anak-anakmu, habis itu ya dalam contoh ya kamu masak lah dan sebagainya macamnya kayak gitu. Tapi kan kalau biasanya berarti kan dia mengarah ke wanita karir dong. Tapi kalau wanita karir, setahu gua sih rata-rata kan egonya gede. Apakah akan menurunkan egonya untuk seperti merawat anak atau mengurus suami gitu? Ya kalau menurut aku pribadi itu semua itu harus dikomunikasiin juga sih ya sama pasangan kita. Karena kalau misalnya kita mungkin lebih berkarir terus, kita nggak tahu loh apa yang dialami sama mungkin suami kita, apa yang dialami sama anak-anak kita kayak gitu kan. Karena seorang anak itu pasti juga butuh figur kayak gitu kan, figur orang tua kayak gitu kan. Kalau misalnya papahnya aja sibuk kerja, apalagi mamahnya juga ikut-ikutan sibuk kerja kayak gitu kan, pasti anaknya bakal kehilangan momen-momen di mana dia itu bersama orang tua kayak gitu kan. Dan pinter-pinter untuk bagi waktu sih. Kalau misalnya memang kamu berkarir, ya udah kamu dari jam segini sampai jam segini ya udah kamu kerja. Tapi sisanya urusan kamu dengan keluarga kayak gitu. Kamu me time dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu kayak gitu. Pinter-pinter bagi waktu sih, dan komunikasi itu penting banget kayak gitu. Komunikasi Komunikasi itu sangat-sangat penting. Kita ini belajar banyak hal. Yang satu soal kuliah. We should finish what we have started. Yes. Asik. Nah, habis itu yang kedua adalah tadi wanita membagi waktu, time management. Yeah. It's not about the role, I say. But the function, the fungsi di mana kita di society kita, Yang terakhir komunikasi. Iya, Itu penting. Itu penting. Bahkan ketika Anda sedang bikin skripsi, Iya. komunikasi itu penting. Jadi Bapak nonton ini, jangan di skip Bapak. Ya kalau komunikasi gak penting, gak mungkin dari antara kita gak ada yang punya WA atau Ya betul sekali. Betul. Ya. Lanjut lagi. Oke, kita sudah tahu sekarang wanita dari versimu harus membagi waktu sesuai dengan role masing-masing. Dia di kerjaan, di rumah, sebagai suami dan lain-lain. Sekarang, gimana menurutmu seorang pria yang baik atau yang sukses menurut kamu? Oke, menurut aku ya, karena kan sebagian orang masih beda-beda ya. Sopan dong pakai kamu Ya sekarang. benar. Pria ideal gitu mungkin ya. Ya. Ya, oke, pria Elmer. ideal.
Oke. Nah, kalau menurut aku pribadi, ketika nanti kamu mencari pasangan cewek kayak gitu ya, kamu harus punya juga tujuan kayak gitu. Dan aku juga mau mencari cowok yang istilahnya dia itu juga bekerja keras, bertanggung jawab, jujur, dan pasti setia. Kayak gitu ya. Itu sebenarnya kayak simple banget sih. Kayak orang bilang, oh ya bertanggung jawab, setia, jujur, habis itu bekerja keras. Itu banyak banget didengungkan sama semua orang, tapi sangat susah untuk dilakukan sama orang-orang di luar sana kayak gitu. Pria-pria di luar sana. Ya bukan kalian ya. Remember, life is simple, but to make it simple is hard. Iya, serius nih. Iya. Karena kita tuh selalu hal yang simpel kita mikirnya rumit dulu. Ternyata tinggal tarik pintunya doang, nggak doang. Iya. Padahal kita mikirnya kayak mau dijebol kah atau apa. Iya gitu sih. Berarti apa ya tadi listnya 4? Setia, kerja keras, Jawab. tanggung jawab, Ganteng. ganteng. Jujur. Jujur. Iya. Setia, kerja keras, ganteng dan jujur. Yang mana? Ganteng gak ada loh ya, itu fisik. Setia, kerja keras, Bertanggung jawab, jujur. Oke, dari Oke, kita bedah satu-satu nih. Waduh. Jujur. Jujurnya itu harus kayak gimana? Apakah dia setiap mau kerja harus ngelapor, "Mama, aku mau ke sana dulu ya." Kayak gitu-gitu atau gimana? Oke, mungkin kalau misalnya pribadi kayak dulu ya, kayak di masa lalu itu mungkin kayak kita pingin banget dihubungin kayak gitu ya, kayak ngelapor kayak gitu kan. Tapi setelah beriringnya bertambahnya usia kayak gitu kan, kayaknya itu menurutku lebih ke arah kayak apaan sih kayak gitu kan, kemana-mana harus melapor kayak gitu kan ya. Mungkin kamu bakal harus kasih jadwal juga sih, misalnya pasangan kamu dari jam segini aku jangan sampai jam segini aku kerja ya kayak gitu kan. Ya nggak selalu intens lah untuk ngabarin maksudnya, karena waktu kita ini bukan untuk pasangan doang kayak gitu kan. Kita juga punya lingkungan kerja, punya lingkungan sama teman-teman kayak gitu kan ya. Itu benar-benar harus dikomunikasikan. Juga balik lagi tadi, komunikasiin juga kalau misalnya dari jam segini sampai segini aku kemana kayak gitu. Jadi nggak setiap waktu kamu harus kayak aku kesini ya, iya aku udah sampai nih dan segala macamnya. Dan itu menurutku kayak ya buang-buang waktu sih kayak gitu kan. Dan ini balik lagi ke pribadiku sendiri ya, bukan ke yang lain kayak gitu. Berarti menurut dia tuh jujur itu sudah mencakup bertanggung jawab juga, cuy. Iya. berarti nilai yang paling penting itu jujur dari semua nilai yang tadi. Oke, tahu jujur, bertanggung jawab, apa? Kerja keras. Kerja keras, Setia. setia. Bagi Anda yang merasa komen di bawah. Bener kan? Aduh, serem. Iya, jadi kalau Anda tertarik secara lebih menang lagi, komen di bawah. Nanti kita akan undang lagi khusus. Biar apa? Biar banyak yang komen. Menuju ke depan kayak gitu, ke depannya mau dibawa kemana kayak gitu kan. Karena prinsipnya ketika kita pacaran sudah fix menjalin hubungan, goalnya itu adalah pernikahan kayak gitu.